Halo pemirsa Berbagi Kebaikan, jumpa lagi sama gue Fadi Iskandar. Seperti biasa di Berbagi Kebaikan, gue bersama tim Berbagi Kebaikan akan melakukan sosial eksperimen. Dimana sosial eksperimen yang gue bakal lakuin sekarang ini, kemarin sempat gue lagi lihat-lihat sosial media. Jadi di situ ada salah satu postingan yang sebenarnya kalau misalnya gue ngeliat postingan itu kayak mengingatkan kita kembali mengenai kok kita lama-lama sebagai orang Indonesia ini menjadi semakin orang yang apa ya, bisa dikatakan tidak peduli terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua. Nah, di situ ada sedikit sentilan, terutama buat saya sendiri ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, di situ gue bersama tim coba untuk ngobrol dan akhirnya di ACC untuk melakukan sosial eksperimen yang berhubungan mengenai anak yang tidak menghormati orang tuanya. Dan mudah-mudahan di sosial eksperimen kali ini kita bisa mendapatkan orang-orang yang bisa memberikan kita inspirasi dan juga mengingatkan kita bahwa orang tua itu harus dihormati. Pengen tahu seperti apa sosial eksperimen kali ini? Tetap di Berbagi Kebaikan. Oke pemirsa Berbagi Kebaikan, di sosial eksperimen kali ini saya akan dibantu oleh kedua agent saya yang berperan sebagai nenek dan juga cucu. Ini dia mereka. Oke, kira-kira seperti apa respon yang akan didapat? Langsung saja kita mulai sosial eksperimen Berbagi Kebaikan kali ini. Ketika agent-agent gue ini masuk, dia sudah memulai bagaimana adegannya di mana si cucu ini tidak hormat kepada si nenek. Pelan-pelan. Nenek sakit. Oke, cepat sekali ya pemirsa mendapatkan respon dari orang-orang. Kita lihat nih, ada si bapak-bapak nih yang mau membantu. Si ibu-ibu yang pakai baju ibu pakai baju kotak ini memberikan respon dengan menasihati. Gak kuat. Ini berat tahu? Nenek gak kuat, cu. Gitu ya. Enak mana bu? Di sini saya agak sedikit haru ya pemirsa ya. Ternyata ketika melihat ada kejadian seperti ini, orang-orang di sekitar sini memberikan respon yang sangat luar biasa sekali baiknya. Yang bapak-bapak pakai baju kuning, yang mas-mas pakai baju biru, kemudian tadi ibu-ibu yang mengenakan baju putih kotak-kotak juga memberikan respon yang sangat luar biasa sekali. Nenek haus, cu. Wih, haus. Beli minum yuk. Nggak usah. Lagian tadi bukannya di rumah minum. Manja banget sih, Nek. Oke, nampak sekali si mas-mas. Lu dapat close up-nya si mas-mas ini nggak? Si mas-mas ini udah agak marah nih dia. Nih. Dapat close up-nya. Nah, si mas-mas ini agak marah. Dan jadi kayak orang mengemis deh. Kita yang wajah santai. Di situ mereka memberikan respon yang sangat cepat dan juga memberikan respon yang cukup baik sekali ya, di mana masih kita lebih dalamkan lagi mengenai percecokan antara si cucu dan juga si nenek ini, di mana nenek ini udah merasa nggak kuat dan akhirnya di situ Enggak mau ini mau pergi. Enggak, makan dulu aja. Enggak mau. Ada. Enggak mau usah. Makan. Makan dulu aja dulu. Enggak ada duit, Pak. Udah enggak usah. Manja banget sih, Nek. Sabar. Sabar. Kaki nenek sakit. Alasan. Nenek capek.
Dek. Nggak usah, Pak. Enggak ada. Nggak usah, Pak. Enggak Pulang usah. yuk. Tahu nenek nih. Pulang. Bukan aja. Jangan dimarahin. Ayo pulang. Nenek lagi sakit. Ya tunggu angkotnya, mana ada angkotnya ya. Mau kemana? Mau kemana? Balik ke sono. Pulang. Ke sana, Ada. Pak. Hah? Enggak bisa pulang nenek. Pegang nenek. Saya melihat agak sedikit kaget sih pemirsa, ternyata si bapak ini tidak banyak omong, tidak banyak memberikan tanggapan, tiba-tiba dia mengeluarkan uang di kantongnya dan memberikan kepada si agent kita yang merupakan nenek yang sedang disakiti hatinya atau tidak dihormati oleh cucunya. Pak, jangan, Pak. Papa nggak usah Pak ya, sampai dikasih duit Pak, segala. jangan, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Mana duitnya Enggak, tadi? udah dikasih. Udah, enggak. Makasih, Pak. Nenek tuh harusnya mandiri, jangan bikin susah. Enggak nyebrang. Udah di sini aja, nunggu angkot. Enggak ada. Makanya gimana pulang biasa. Ya udahlah, biarin aja. Oh, oke bro, oke. Ya. Udah nggak bisa apa mau nyebrang. Ayo, Pegang neneknya. seberangin. Takut. Mereka bukan orang yang mampu, mereka bukan orang yang punya uang, mereka bukan orang yang punya jabatan. Toh tugas mereka hanyalah, pekerjaan mereka juga hanyalah seorang tukang ojek yang kita bisa tahu pendapatannya mungkin nggak stabil setiap hari atau setiap bulan yang mereka dapatkan. Tapi apa yang mereka berikan kepada agen-agen kita yang sudah kita rancang di Social Experiment ini membuat saya terketuk. Kenapa tadi Pak? Kenapa tadi tuh orang? Sakit. Terus? Itu cucunya ya? Iya. Orang makan dulu. Orang makan dulu. Udah makan, dia bilang kata cucu nggak boleh, nggak ada duit. Saya bayarin, dia bilang gitu. Tahu pulang gimana nggak dibilangin sama cucu. Pulangnya nggak dibilang. Tapi jarang-jarang loh, maksudnya sering nggak ngeliat yang kayak gini ya? Hah? Tapi makasih banget nih. Masnya juga tadi udah ngasih respon. Makasih dulu saya. Namanya siapa? Agi, Mas Agi. Dengan Pak siapa Pak? Bang Oyo. Mang Oyo. Oke, Mang Oyo sama Pak Agi terima kasih nih sudah berbagi kebaikan sama kita. Kita juga, Bapak juga terima kasih. Kita sebenarnya lagi syuting berbagi kebaikan dan ternyata kalian di sini orang-orang yang sangat baik sekali. Boleh ngobrol sebentar sama Pak Oyo sama Mas Agi? Kita ngobrol dulu. Kamera boleh keluar? Oke, Nenek boleh dibantu ke sini? Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi dan juga koreksi terhadap diri kita bahwa ya kalau misalnya kita mau berbagi kebaikan terhadap orang lain, janganlah pernah milih-milih dan just do it. Nggak, tadi sempat perhatiin bahwa ini kenapa gue pengen ngangkat kasus sosial ini di berbagi kebaikan. Jadi setiap di berbagi kebaikan kita selalu melakukan sosial eksperimen namanya. Nah, mereka berdua, si cucu sama si nenek ini adalah praktisi kita atau agent kita. Yang mana sebenarnya kejadian ini banyak terjadi di masyarakat. Sering ngelihat atau pernah ngeliat nggak sih seorang cucu yang durhaka sama neneknya? Atau Jarang. anak yang durhaka sama Jarang orang tuanya? justru. Cuman ini si cucu begitu banget. Aduh. Sampai anu banget emang nggak tegal sama neneknya sampai begitu marah-marah gitu. Ah. Nggak biasa ada begitu kok cucu sama nenek gitu. Sampai bilang, ayo makan-makan, saya bilang. Ah. Dibilang ada duit, saya bayarin dua-duanya, saya bilang gitu. Ayo, nggak usah ada, kata, nggak usah. Mau pulang kemana kata? Nggak usah nyebrang aja ya, satu tuh nyebrang kan. Ah. Tapi
Bang Oyo, Mas Adi, terima kasih sudah berbagi kebaikan nih bersama kami. Mudah-mudahan kebaikan Mas Adi juga Bang Oyo juga bisa dibalas sama yang di atas dan juga bisa menginspirasi kita semua bahwa sebenarnya kita terhadap orang tua itu harus menghormati, menyayangi, menghargai dan tidak berperilaku seperti tadi. Dan ingat pemirsa, ini hanya sosial eksperimen dan tidak boleh dicontoh sama sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama Bang Oyo dulu ke pemirsa berbagi kebaikan? Ya pokoknya adegan ini yang ditiru lah, ambil yang baiknya gitu aja. Gitu aja. Itu kalau menurut saya itu kurang baik, sang cucu kepada nenek begitu kurang baik gitu ya. Ya ini jadikan contoh ya. Iya, bilang contoh, yang ditiru yang jeleknya, yang bagusnya boleh. Oke. Gitu aja. Mas Adi mau nambahin? Ya udah itu aja. Kita aja. Hatur nuhun. Ya. Terima kasih Bang Oyo. Hatur nuhun. Mungkin kurang begitu pengertian, kurang nasihatnya. Kalau anak Jakarta kan kebanyakan dia nasehatin, jadi ngerti. Mungkin dia ya kurang pengerti gitu, jadi dia marah-marahin cucunya. Tapi kalau sering dinasehatin sama orang-orang, jadi lama-lama ngerti gitu ceritanya.